Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan nekat menembus rawa berbahaya dan menemukan dunia lava tersembunyi. Tempat dia berhadapan langsung dengan binatang api kehidupan dan kematian, penjaga mata air kehidupan dan kematian. Berkat keunggulan elemen api dan api suci, Xiaoyan mampu menekan penjaga hingga memaksanya bernegosiasi. Kesepakatan tercapai. Xiaoyan membantu binatang itu melewati tribulasi demi naik tingkat. Sebagai gantinya, dia diantar ke api kehidupan dan kematian, bahan langka berdaun 6 yang sangat berharga. Xiaoyan berhasil memetiknya dengan sempurna untuk membantu Xiaoyi menembus batas kultivasi. Namun bahaya belum berakhir. Di baliknya menanti mata air kedua kehidupan dan kematian, wilayah yang jauh lebih mematikan, penuh makhluk tua dan kejam. Dengan tujuan baru dan ancaman lebih besar, perjalanan Xiaoyan memasuki fase yang lebih beresiko dan menentukan. Apa maksudmu? Rumput naga biru dan gingseng raja langit, binatang api kehidupan dan kematian terkejut mendengarnya. Xiaoyan menjelaskan bahwa dua bahan itu dibutuhkan untuk membangkitkan leluhurnya. Xiao Xuan, buah harta angin sudah dia miliki, namun rumput naga biru dan gingseng raja langit masih kurang. Rumput naga biru? Mustahil, kata binatang itu milik ras naga. Manusia tak sanggup menyentuhnya, tapi gingseng raja langit kemungkinan ada di pulau Guanghan. Mendengar itu, Xiaoyan langsung menetapkan tujuan berikutnya. Binatang api lalu meminta bantuan untuk melewati tribulasi. Mereka kembali ke dunia lava, tempat peluang keberhasilan lebih besar. Binatang itu menjelaskan bahwa monster juga harus melewati tribulasi petir untuk menembus batas. Bahkan tekanannya lebih berat daripada manusia. Di dunia lava, binatang itu menyerap lava dan meminta Xiaoyan menyalurkan api suci. Saat api suci masuk, rasa sakit luar biasa meledak. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Sementara itu di rawa, kabut lenyap dan awan petir berkumpul. Semua orang menyadari tribulasi monster sedang terjadi dan pusatnya berada tepat di bawah tempat Xiaoyan berada. Tak seorang pun berani bergerak, hanya menunggu hasilnya. Aku rasa tidak, meski monster di bawah sangat mengerikan, jelas mereka tidak cukup kuat untuk menelan Xiaoyan dan menembus tribulasi. Walau Xiaoyan baru kaisar Dodi bintang 6 puncak, bahkan aku belum tentu bisa mengalahkannya. Jadi meski dia tak mampu mengalahkan penjaga, kabur seharusnya bukan masalah, ucap Song Yu sambil menatap gelombang berbahaya yang kian kuat. Song Yu, kau terlalu meninggikan Xiaoyan. Menurutku dia hanya bocah licik yang mengandalkan tipu daya, ucap Ki Hauran. Dendamnya makin dalam sejak insiden di gerbang besi. Percaya atau tidak, terserah, balas Song Yu dingin, lalu kembali memperhatikan awan petir yang semakin rapat. Jika tribulasi petir itu meledak di rawa, mereka semua harus mundur. Nyawa lebih penting daripada harta. Apa yang sebenarnya terjadi? Ki Hauran tak sabar, dia berniat turun ke rawa bersama Ki Hao King. Jika kalian percaya padaku, jangan turun, cegah Song Yu. Rawa ini sangat berbahaya, turun sekarang sama saja mencari mati. Pada saat ini tribulasi mata air kedua kehidupan dan kematian tiba-tiba bergerak menembus ke bawah rawa. Penjaga sengaja menariknya ke wilayah tersembunyi agar manusia kuat tak bisa ikut campur. Situasi pun menjadi rumit saat dua bersaudara keluarga Qi dari kerajaan Xuangling terdeteksi memasuki rawa. Xing Taki menilai mereka berkaitan dengan sumber kekacauan, namun memilih tidak turun tangan. Tribulasi itu milik penjaga, dan Xiaoyan diyakini aman. Di dunia lava yang terisolasi, Xiaoyan memastikan alasan penjaga menarik tribulasi ke sana agar tidak diganggu pihak luar. Tepat ketika mereka bersiap menghadapi petir, dua bersaudara Qi muncul, mengejek Xiaoyan. Xiaoyan menanggapi dengan tenang, langsung menilai kekuatan mereka, dan melepaskan aura doki yang menggelegak, pertanda bentrokan tak terelakkan. Xiaoyan, tak kusangka kau terjebak bersama penjaga ini, ujar Ki Hauran dengan nada penuh kebencian di tepi lautan lava. Namun matanya segera tertuju pada tribulasi petir yang menyilaukan di depan serta dunia magma yang mengerikan di bawah. Kedua bersaudara itu sebelumnya dipaksa penjaga masuk ke rawa dan tak menyangka ada dunia tersembunyi di bawahnya. Mengapa banyak bicara kalau sudah tahu? Balas Xiaoyan tenang. Menghadapi Ki Hao King Dodi bintang 7 tahap awal dan Ki Hauran tahap menengah, Xiaoyan waspada namun tak gentar. 5 menit, ucap binatang api kehidupan dan kematian dengan serius. Tenang, aku akan menepati janjiku, jawab Xiaoyan santai. Penjaga itu kembali menyerap energi dunia lava, sementara jejak petir mulai tampak. Api kehidupan dan kematian, itu harta langka, gumam Ki Hauran dengan senyum aneh. Xiaoyan, kita selesaikan dendam lama dan baru. Dia memerintahkan Ki Hao King menahan penjaga yang sedang tribulasi, sementara dirinya menghadapi Xiaoyan. Xiaoyan justru mengejek, menantang mereka berdua sekaligus di dunia lava yang sangat menguntungkan atribut apinya.
Pertempuran pun pecah. Xiaoyan memanggil pilar-pilar api dan menghantam dengan telapak keberuntungan agung langit. Namun dipatahkan Qi Haoran. Qi Haoqing menyusul dengan tangan roh misterius, memaksa Xiaoyan mengaktifkan tubuh Dodi. Meski diejek dengan teknik usang, Xiaoyan tersenyum. Dia menyelam ke lava, menyerap kekuatannya, lalu muncul kembali dan melancarkan penguasa pemecah langit tingkat ke-7. Dua lapisan serangan, memanfaatkan magma sebagai sumber daya. Dua bersaudara itu menangkis bersama, namun menyadari betapa mengerikannya serangan yang diperkuat dunia lava. Xiaoyan berdiri teguh melindungi penjaga di belakangnya. Anak ini harus mati, Qi Haoran berteriak, lalu memerintahkan Qi Haoqing menyerbu. Sekilas-kilas darah muncul di mata mereka. Itu kutukan darah tingkat 5, bagaimana mungkin? Xiaoyan bergumam pelan. Dia terkejut menyadari bahwa dua bersaudara keluarga Qi ternyata membawa kutukan darah. Kutukan darah adalah anugerah ras jahat dari luar wilayah kepada sebagian manusia. Dia dapat meningkatkan kekuatan secara drastis, namun menandai penggunanya sebagai pelayan ras jahat tersebut. Begitu ditanam, hampir mustahil disingkirkan. Pada akhirnya, inang akan menjadi bagian dari mereka. Kerajaan Xuanling ternyata lebih mengerikan dari yang kuduga. Fisik Xiaoyan bukan hanya berhubungan dengan klan Jiwa dan Solomon, mereka juga terkait dengan ras jahat luar wilayah. Pada saat ini Qi Haoran tertawa keras. Xiaoyan, mati kau. Kekuatan kedua bersaudara itu melonjak satu tingkat. Mata mereka memerah penuh urat darah. Aura jahat menyelimuti tubuh. Tekanan pada Xiaoyan pun meningkat tajam. Binatang api kehidupan dan kematian merasakan keanehan itu. Aura mereka sangat jahat. Tahan mereka sebentar, atau tribulasiku gagal dan kita berdua mati di sini. Namun Xiaoyan merasakan kejanggalan lain. Jiwanya memastikan kedua orang itu tidak tahu bahwa kekuatan yang mereka pakai adalah kutukan darah. Apa yang kalian gunakan? Kekuatan kalian melonjak terlalu cepat, tanya Xiaoyan. Qi Haoran menjawab congkak, menyebutnya sebagai kekuatan rahasia kerajaan Xuanling bernama Xuan Yin, dengan efek samping kelelahan sementara. Xiaoyan menolak, aura ini terlalu jahat, bukan milik kerajaan Xuanling. Kalian hanya korban. Qi Haoqing membantah, namun matanya berubah merah darah. Seketika, kutukan darah meledak menutupi tubuh mereka. Jeritan menggema, keduanya kesakitan dan kehilangan kendali. Xiaoyan hendak menyerang, namun energi emas iblis darah dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak. Dia segera duduk bersila dan menekan gejolak itu dengan api suci. Energi tersebut akhirnya tenang. Ternyata bereaksi terhadap kutukan darah pada dua bersaudara itu. Ketika Xuan bangkit, kedua bersaudara Qi telah kehilangan kesadaran, menjadi mesin pembunuh tanpa kehendak. Terlambat selangkah, desah Xiaoyan. Di tempat lain, Raja Xuanling tertawa dingin. Hehehe, kedua orang ini, apa yang kalian ketahui tentang hal-hal itu? Jika kalian tidak memanfaatkan kutukan darah tingkat 5 dengan baik, kalian harus mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak kalian ketahui. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Klan Jiwa, Solomon, kau mungkin tak pernah menyangka bahwa semua kerjasama antara keluarga kerajaan Xuanlingku dan kau hanyalah untuk menutupi kekuatan itu. Aku harap kedua orang ini pantas mati. Lebih baik mati di tangan orang-orang di pavilion Fengxiang. Hahaha. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia tertawa aneh. Tetapi di tubuh Raja Xuanling, kutukan darah yang sama persis dengan kutukan kedua saudari dari keluarga Qi itu membayangi. Betapa mengerikannya kekuatan jahat ini. Xiaoyan menatap dua bersaudara keluarga Qi yang telah kehilangan vitalitas, lalu bergumam pelan. Jelas kekuatan mereka yang kini mencapai tahap menengah dan tahap akhir Kaisar Dodi Bintang 7, ditambah energi jahat ras luar wilayah, memberi tekanan luar biasa kepada Xiaoyan. Bunuh! Qi Haoran tiba-tiba mendongak, menatap Xiaoyan dengan mata merah darah. Niat membunuh yang mengerikan meledak seketika. Kabut hitam pekat di sekelilingnya bagaikan racun. Bahkan ketika menyentuh lava, lava itu langsung lenyap. Ini benar-benar gawat. Xiaoyan mengeluh dalam hati. Mengapa dia selalu harus berhadapan dengan ras jahat luar wilayah? Demi mendapatkan api suci di pegunungan gurun sebelumnya, dia hampir jatuh ke tangan iblis darah. Meski akhirnya memperoleh api suci, energi emas iblis darah telah menggerogoti tubuhnya dan belum sepenuhnya pulih. Kini, di reruntuhan ini, dia kembali menghadapi hal serupa. Xiaoyan ingin menangis namun tak bisa. Berapa lama lagi? Tanya Xiaoyan kepada binatang api kehidupan dan kematian. Sepertinya aku meremehkan kedahsyatan tribulasi petir saat memberimu 3 menit. Jawab binatang itu serius. Dia tahu situasi Xiaoyan. Jika Xiaoyan membantu sampai sejauh ini, dia pun akan membalasnya. Bunuh! Begitu Qi Haoran berteriak, kedua bersaudara itu melesat seperti hantu, diselimuti aura beracun ras jahat luar wilayah dan menerjang Xiaoyan. Tidak, tubuh abadi tak akan mampu menahan serangan mereka. Xiaoyan segera mengambil keputusan dan menarik kembali tubuh abadinya. Benda itu terkait dengan api suci berikutnya. Jika tercemar energi jahat, dia benar-benar celaka.
Api suci hati Tianyan, keluarlah. Xiaoyan menggenggam kristal api suci merah menyala. Aura suci yang agung meledak, seolah seluruh dunia lava bersorak menyambut rajanya kembali. Bertahan, tanpa berani lengah, Xiaoyan memadatkan api suci menjadi dinding api besar berwarna tanah untuk menahan serangan kedua bersaudara Qi. Pum pum pum. Dengan mata penuh darah dan wajah kosong, Qi Haoran dan Qi Haoqing menghantamkan telapak tangan mereka ke arah Xiaoyan. Dua kekuatan jahat yang mengerikan langsung membelitnya. Wajah Xiaoyan berubah. Meski api suci mampu mengisolasi sebagian besar energi jahat, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah dan penguasaannya atas api suci belum sempurna. Kemarahan Huang Guan, segel kaisar, teratai keheningan. Pada saat ini Xiaoyan terus melancarkan teknik demi mengikis kekuatan jahat. Namun setiap serangannya menyentuh energi jahat itu. Api padam seperti bertemu air, meninggalkan asap putih meski berhasil menghapus sebagian kecil energi jahat mereka. Apiku memang sangat menekan ras jahat luar wilayah, ucap Xiaoyan bersuka cita. Dengan api suci sejati, hal itu masuk akal. Melihat Xiaoyan bertahan sekaligus menyerang, darah jahat di mata mereka makin bergolak. Mereka bahkan mungkin tak sadar bahwa kutukan darah bisa membunuh. Gumam Xiaoyan dengan wajah serius. Lawan di depannya jelas melampaui batas kemampuannya. Sementara itu di atas rawa, kerumunan mulai gelisah dan ingin turun. Semua dengarkan, kata Song Yu. Aku tahu kalian cemas soal mata air kedua kehidupan dan kematian. Penjaga belum menyelesaikan urusannya. Ini belum waktunya masuk. Namun jika tetap ingin melihat, biarkan hanya para ahli di atas tahap akhir Kaisar Dodi bintang 6 yang turun. Dan resiko ditanggung sendiri. Para ahli berdiskusi singkat. Yang lemah hampir pasti mati. Hanya tahap akhir bintang 6 yang layak, ujar sebagian. Kalau begitu, yang memenuhi syarat silakan turun, kata Song Yu sambil tersenyum. Kerumunan pun bergerak menuju rawa. Di antara mereka, yang mengenal Xiaoyan, Wudu, Lin Su, Xing Taki, Xiaobi, Mu Yingying, Song Yu, Feng Hong dan yang lainnya ikut terbang turun. Sementara itu di dunia lava di bawah rawa, pertempuran telah memuncak. Aku tak percaya kutukan darah tingkat 5 kalian bisa menahanku di sini. Xiaoyan terengah, jelas kewalahan menghadapi tekanan mereka. Qi Haoran menyeringai. Kau manusia yang tangguh, mengapa tak bergabung dengan kami? Kau bisa mendapatkan apapun. Namun Xiaoyan tak merasa tergoda. Kedua bersaudara itu telah sepenuhnya tererosi dan berubah menjadi bagian ras jahat luar wilayah, bukan manusia lagi. Ras jahat luar wilayah, kumpulan makhluk kotor, kata Xiaoyan ringan. Meski waspada, Xiaoyan merasakan jimat pemakan jiwa di tubuhnya bergetar sejak perubahan mereka, seolah tertarik oleh sesuatu. Karena kau keras kepala, jangan salahkan kami. Kami akan memberimu kematian yang memuaskan, ucap Qi Haoran. Pada saat ini energi jahat dahsyat pun menghantam. Xiaoyan sadar kekuatan itu tak bisa dia sentuh sekarang. Dia hendak melarikan diri ketika tiba-tiba jimat pemakan jiwa lepas dari kendalinya dan menerobos keluar dan muncul di ruang ini. Saat itu, binatang api kehidupan dan kematian sedang fokus menghadapi tribulasi. Tak sempat memperhatikan, dua bersaudara Qi pun sama sekali tak peduli. Jimat pemakan jiwa, Xiaoyan tertegun melihat benda misterius yang konon merupakan harta tertinggi dunia arwah. Perasaan tidak nyaman muncul. Energi jahat di dalamnya bahkan terasa lebih mengerikan daripada aura dua bersaudara Qi. Jimat pemakan jiwa, Qi Haoran yang masih tertawa dingin tiba-tiba terpaku, menatap simbol hitam di telapak tangan Xiaoyan dengan tatapan rakus. Kejahatan jimat pemakan jiwa jauh melampaui aura jahat mereka. Kau mengenalnya? Tanya Xiaoyan. Berikan padaku. Apapun yang kau mau akan kuberi, kata Qi Haoran dengan suara dikendalikan energi jahat. Untukmu, Xiaoyan tersenyum. Jimat itu telah mengakui Xiaoyan sebagai tuan. Orang lain tak mungkin menggunakannya kecuali dia merelakannya atau ia mati. Ini, kata Xiaoyan sambil melempar jimat itu ke arah Qi Haoran. Hahaha. Akhirnya jimat pemakan jiwa menjadi milikku. Qi Haoran tertawa liar. Hayalannya menggema di dunia lava. Namun senyum itu seketika membeku. Jimat di tangannya berubah menjadi kabut hitam dan di bawah kendali Xiaoyan langsung menelan Qi Haoran hingga lenyap tanpa sisa. Tidak, teriak Qi Haoran, tapi terlambat. Qi Haoqing ketakutan dan melarikan diri ke arah rawa. Giliranmu, ucap Xiaoyan dingin. Jimat pemakan jiwa mengejar Qi Haoqing. Sementara sisa energi jahat yang terserap memicu gejolak singkat dalam tubuh Xiaoyan. Para ahli yang baru tiba di tepi dunia lava tercengang. Xiaoyan membunuh murid kerajaan Xuanling. Pada saat yang sama, Su Guang muncul dari kerumunan. Xiaoyan bersiaplah menerima sanksi kerajaan Xuanling. Kemudian dia segera pergi untuk melaporkan. Masalah besar, gumam beberapa orang. Kerajaan Xuanling tak akan tinggal diam. Xiaoyan tetap tenang. Dia menyimpan jimat pemakan jiwa dan menghampiri Mu Yingying. Kau tidak apa-apa? Tanya Mu Yingying cemas. Aku baik-baik saja, jawab Xiaoyan. Urusan lain nanti, kata Xiuqi tegas.
Kami kesini untuk mata air kehidupan dan kematian. Xiaoyan mengangguk pelan. Kita jalani saja langkah demi langkah, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba, dunia lava berguncang hebat. Penjaga berhasil melewati tribulasi, kata Song Yu dengan wajah muram. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.